Halo, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan aja saat ini sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu tentang bagaimana kondisi keadaan relationship-nya kamu dengan si dia ya yang bebek selingkuhannya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Ini dia Leo. Ada energi dari The Magician Reverse, berikut ada energi dari Nine of Pentacles, berikut ada Page of Cups di sana, berikut ada energi dari Four of Cups. Nah, kemudian di situ ada energi dari Nine of Wands ya. Nah, jadi kalau melihat ini bisa nih, orangnya agak-agak bercandaan ini sama kamunya gitu ya. Jadi semacam mau bikin-bikin kamu tuh baper. Mau ngerjain kamu ini, Mari lihat ya. Jadi kayak mau bikin kamu jadi kayak layang-layang gitu loh. Sebentar dia nunjukin bahwa dia interest sama kamu, dia mau sama kamu. Jadi kelihatan dari sikapnya dia yang welcome sama kamu. Atau mungkin dia yang berinisiatif duluan, colek-colek kamu, tarik-tarik perhatiannya kamu gitu ya. Dia yang tiba-tibanya ngomong aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku ingin bersama dengan kamu dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk sementara waktu ini tuh kamu jangan percaya dulu lah. Kamu jangan percaya dulu gitu ya. Ini tuh kayak apakah dia sungguh-sungguh punya perasaan sama kamu? Tidak. Tapi ada ego di sana. Ada ego yang pengennya dia justru kamu yang cinta sama dia. Gitu loh. Kamu yang sayang sama dia. Kamu yang mau bersama kamu mau membangun hidup bersama dengan dia. Jadi maunya dia ini ceritanya satu arah. Kamu aja yang pakai jiwanya kamu dalam relationship ini. Kalau dia mah jangan gitu. Setidaknya untuk saat sekarang ya. Kalau dia mah jangan. Gitu ya. Jadi semacam orang yang pure mau ngerjain kamu. Tapi mau ngerjain kamu di sini tuh bukan maksudnya dia mau jadi predator. Mau jadi orang yang bener-bener ngejahatin orang lain gitu ya. Enggak. Memang dia kurang bijaksana ini. Gitu ya. Kurang bijaksana. Dalam artian ya dia tuh belum tahu aja. Apa kemudian dampaknya ke kamu. Bisa-bisa dia belum tahu gitu loh. Ya, tapi tunggu dulu. Mari pastiin dulu energinya kamu. Oh iyalah, wajar lah. Iya, ya. Ternyata memang begitu ya model relationship-nya kalian. Antara mau, nggak mau gitu ya. Begitu sih kalau Mari lihat. Jadi hubungan ini tuh nampaknya ya nggak jelas. Ini tuh apa sih? Dibilang ada, kadang-kadang ya nggak ada. Dibilang nggak ada, ya kadang-kadang ada. Seperti itu. Jadi ini tuh bener-bener abu-abu banget ya relationship-nya. Casual banget ini relationship-nya. Gitu. Tapi kayaknya dulu sempet ini tuh akrab banget ya. Mesra banget kalian ya. Jadi bisa-bisa sebenarnya ini tuh sudah putusnya kalian ya. Bisa-bisa sebenarnya kalian tuh sudah sama-sama tahu bahwa kalian harus saling meninggalkan. Tapi masih ada dramanya untuk benar-benar kemudian cut off sungguh-sungguh. Benar-benar ini ceritanya selesai. Nampaknya memang butuh drama dulu nih. Itu ya, butuh drama. Maka kadang-kadang ini tuh bisa dikatakan on off. Gitu loh. Nggak secara, belum secara tegas. Hidup lu, hidup gue. Belum ada tegasnya kayak gitu. Walaupun udah saling-saling ngomong ya, iyalah, udahlah kita berakhir aja lah. Nggak baik, nggak boleh, haram gitu ya. Tapi semacam kayak mulut aja nih baru bunyi. Tindakan nyatanya ya ngesot jalannya. Ngesot. Maka kalau ini tuh sih Mari lihat ceritanya kayak masih drama. Masih drama ini. Gitu loh. Ya. Masih semacam belum rela
Untuk benar-benar aku hidup tanpa kamu, kamu bukan siapa-siapa bagi aku, gitu loh. Belum rela. Biasa sih ini kalau mari setaunya mari ya. Jarang itu tuh yang ada hubungan cut off, habis cepet gitu. Enggak, jarang. 1:1000. 1:1000. Tiba-tibanya ngilang, terus ngilang terus gitu ya. Jarang. 1:1000. 1:500 lah ya. Gitu. Makanya begitu juga ini ceritanya kalian, jadi kayak yang maju mundur menuju ke arah perpisahan. Gitu loh. Di sana ya. Kalau pas datang akal sehat, ya harus pisah. Aku harus tertib, aku harus tobat, nggak boleh selingkuh-selingkuh. Wah, hidupnya aku bisa kok lebih baik tanpa dia. Bahagia bisa kok didapat, bukan dengan cara bercinta dengan pasangannya orang misalnya. Kalau akal sehat lagi main nih. Tapi kan manusia itu kan hidup di kepala dan di perasaan kan. Kadang-kadang mau ini tuh seolah-olah kayak pecah dia. Pikiran ngomong apa, perasaan bilang seperti apa. Ini yang terjadi di kalian. Pecah dia. Begitu kalian nanti terkoneksi kepada situasi hati. Itu ya. Tapi aku sayang sama orang ini. Tapi aku cinta kok sama dia. Terutama kamu. Terutama kamu, Leo. Gitu ya. Karena kayak gimana pun setidaknya sampai saat sekarang kamu punya perasaan yang dalam ke dia ya. Walaupun dia ini tuh hanyalah sebatas selingkuhannya kamu. Tapi mari lihat ketika berselingkuh dengan dia, kamu bukan hanya membawa nafsunya kamu doang. Hasrat biologisnya kamu saja. Kenakalan-kenakalan liarnya kamu saja. Nampaknya tidak. Bisa-bisa memang di awalnya katakanlah hanya untuk main-main doang lah gitu ya, FOMO, teman-temannya aku, lingkungannya aku punya selingkuhan kok aku juga ikutan mungkin kayak gitu ya. Atau kayak penasaran gimana sih rasanya main cinta-cintaan di dalam rumah tangga, gimana sih tuh jadi penjahat kelamin misalnya. Sorry ya. Kamu kayak mau mencoba pengalaman dalam hidup. Ada main-main aja dong, gitu ya. Tapi dalam perjalanannya waktu, yang tadinya mau main-main akhirnya terjebak dalam permainan. Tumbuh rasa, tumbuh cinta. Gitu loh. Gitu kan? Tumbuh rasa, tumbuh cinta. Apalagi orang ini tuh kelihatan kalau dalam bentuk interaksi ya, dia ini kan manis ya, ngomongnya enak, gitu ya, omongannya enak, rupanya pun ganteng, cantik, gitu ya, vibrasinya dia bikin nyaman ya, kalau mari lihat, menggemaskan gitu loh. Kayak memang orang ini gampang ini bikin lawan jenisnya dia jatuh cinta ke dia itu tuh gampang. Ada daya tarik istimewanya di sini kalau mau lihat. Sex appeal-nya itu tuh nampaknya ya lumayan tinggi. Dan orangnya juga auranya enak gitu loh. Karismanya juga bagus ini, mari lihat. Ya. Maka gak heran akhirnya kamu tumbuh cinta, tumbuh rasa ke dia. Sangat gak heran. Gitu loh. Sana ya. Ya dengan dia tuh tidak repot. Tidak merepotkan kamu gitu ya. Misalnya dia itu tuh ndak yang nuntut kamu mesti begini, mesti begitu. Dia tidak mengikat kamu. Dia ndak egois gitu loh. Ya kalian ketemu sama-sama ketawa, sama-sama nyaman gitu ya. Di sana. Tapi kamu ingat, ini orang tidak akan bisa kamu miliki ini. Tidak akan bisa. Mau semanis apapun dia ke kamu, tidak akan. Marilah tidak akan. Takdirnya dia bukan dengan kamu ini. Hanya sebatas kayak kalian pernah punya pengalaman manis aja nih. Mari lihat perjumpaannya kamu dengan dia.
semacam kayak kenakalan-kenakalan remaja yang terlambat. Itu. Bablas kepleset. Gitu loh. Dia akan menjadi memori manisnya kamu ini, Leo. Kamu akan punya pengalaman, aku pernah loh dengan laki-laki yang lembut banget. Mana ganteng lagi, duitnya banyak. Gitu ya. Karena bisa-bisa agak-agak kebanting ya kamu dengan orang ini. Adalah istimewanya dia, pokoknya mari lihat dia di matanya kamu. Dan memang istimewa sih. Dan memang istimewa. Jadi kalau dari pengalamannya Mari, tidak semua itu tuh orang ketiga itu tuh datang dari energi rendah ya. Nggak semua. Ada itu orang baik-baik. Ada itu kualitas hidup yang bagus. Gitu ya. Hanya saja yang namanya hidup ya. Dalam hidup itu kan kita secara spiritualnya nih ya. Dalam hidup itu tuh semesta akan membiarkan kita mencoba atau punya pengalaman tentang apapun itu, baik tentang hal yang dikatakan haram atau halal. Yang dikatakan itu tuh baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Perjalanan kita ini gitu loh. Nah, dan salah satunya terlihat dari sini, dari orang ini kalau Mari nampak ya. Gitu. Jadi kamu akan punya pengalaman dengan dia, seseorang yang istimewa dalam hidupnya kamu, tapi tidak akan kamu miliki. Tidak akan. Dan kalau kamu mau jujur kepada dirinya kamu sendiri, kamu juga tahu kok itu ya. Hubungan ini tuh kayaknya tidak layak untuk diperjuangkan, gitu loh. Ya. Jadi dia hanya menjadi sesuatu yang indah, tetapi bukan untuk di dunia nyata, gitu loh. Ada di dalam, bukan imajinasi, bukan, tapi di dalam memori. Memori itu kan pengalaman yang diingat ya, kisah lalu yang diingat. Hanya itu aja ini. Mari lihat. Kalian cocoknya itu jadi teman, walaupun kalau nampaknya Mari, kamu juga seperti menolak ya, kalau hanya untuk jadi teman ya. Menolak juga kamu. Barangkali ya kamu juga tidak rela gitu. Ah, nggak mau lah kalau hanya jadi teman aja. Mau main juga egonya kamu di situ. Nggak mau lah, menyiksa kalau hanya jadi teman. Karena kalau aku masih lihat-lihat dia, kalau aku masih berinteraksi sama dia, perasaan cinta ini tuh memberontak gitu lah. Maksudnya memberontak untuk memiliki dia gitu kan. Sementara ya kamu tahu secara intuitif bahwa bukan dia. Gitu ya. Dia macam dewi dari kayangan yang hanya untuk dipuja-puji saja. Tidak bisa dia dijangkau, tidak bisa dia dimiliki gitu. Dia ada, tapi dia bukan untuk dimiliki, bukan untuk dipunyai gitu ya. Dan kalau dinampak, sempat memang ini tuh akal sehatnya kamu ambiar gitu ya, sempat. Tapi dalam perjalanannya baru di sini tuh kamu mulai sadar, wah ngapain juga gitu kan. Ngapain juga menderita dengan sesuatu yang indah seperti ini. Jadi kalau Mari bilang sih, egonya kamu bisa kamu kendalikannya, bisa kamu kuasai. Kalau egonya kamu mah, wah kalau bisa habis kamu ya untuk dia. Kalau egonya kamu mau mengklaim dia menjadi miliknya kamu. Namun ada kedewasaan yang Mari lihat bertumbuh melalui relationship ini. Kamu tahu bahwa kalau kamu ngikutin egonya kamu, yang ada itu tuh setidaknya kerusakan bagi dirinya kamu pribadi. Gitulah. Dan ya itu kamu cegah. Jangan sempat terjadi gitulah. Di sana. Ya. Jadi memang kamu juga nggak kuat dengan mainnya dia kan? Nggak kuat. Kamu bisa aja sebenarnya sih tahu dia ini tuh
enggaknya nih ada cintanya sama kamu. Kalau kamu mau secara intuitif, kamu pasti ngerti tuh. Dia bukan mencintai kamu, tapi dia hanya bersikap baik sama kamu. Memang kayak kata Mari tadi, ada juga nakal-nakalnya nih. Ada gitu loh. Mau bercandaan dia sama kamu, ada memang. Tuh ya. Mau ngerjain kamu ada memang. Gitu loh. Tapi itu tadi, dia ini tuh nampaknya guru kamu ini. Guru kamu untuk setia kepada relationship yang kamu ikat di depan Tuhan, di depan orang tua, di depan tetua-tetua adat gitu. Arti kesetiaan. Dia ngajarin kamu arti kesetiaan. Gitu loh. Karena bisa aja nih, kalau melihat hubungannya kamu dengan pasangan sahnya kamu, nggak gitu buruknya. Nggak gitu buruk. Setidaknya kalau di maintenance, bagus itu kamu dengan pasangan sahnya kamu. Entah itu pasangan sahnya kamu masih dalam status pacaran ya, masih bisa di maintenance lebih baik. Gitu. Ya, memang sih kalau saat sekarang bisa aja dibandingkan ya antara pasangan sahnya kamu dengan dia. Bisa-bisa memang agak kalah sedikit ya pasangan sahnya kamu. Kalah cantiknya, kalah baiknya, kalah lembutnya, kalah gagahnya, bisa kalah ya. Kalah kayaknya, bisa agak-agak kalah gitu. Tapi ya walaupun misalnya kamu nilai pasangan sahnya kamu kalah, tapi kalaupun kamu memenangkan dia, toh dia juga nggak bisa kok kamu miliki. Nggak maunya nih dia kamu miliki. Nggak mau. Gitu loh. Teman tapi mesra boleh. Tapi lebih daripada itu, ogah. Di situ. Ogah. Kalau mau turunin value dirinya dia hanya demi bisa bersama dengan kamu, nggak bakalan mau ini orang. Nggak bakal mau. Itu loh. Taunya itu tuh dia. Kamu bukan takdirnya dia. Tahu, ngerti dia. Itu ya. Nah, di sana. Iya, kalau kamu memang mau cut off sama dia, sudah tepat itu. Udah tepat. Kalau Mari boleh kasih pandangan ya, udah tepat. Belajarlah untuk ngelepasin dia. Nggak peduli. Karena mau ini tiba-tiba dia pop up ya. Halo, gitu ya. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba dia mensengajakan dirinya dia untuk dilihat oleh kamu, berjumpa dengan kamu, mau. Tapi ini tuh godaan, ancaman. Nah ini dianya. Hanya ancaman doang ini di hidupnya kamu. Kamu gak usah membenci dia karena dia gurunya kamu di sini ya. Gitu. Nggak pun dia yang datang menggoda kamu, orang-orang lain nanti yang datang menggoda kamu. Supaya itu tadi pelajarannya, petikan dari pelajaran kamu ketemu sama dia, makna dari kamu ketemu sama dia, karena kamu harus belajar. Gitu loh. Cinta tidak harus memiliki misalnya ya. Itu satu. Kedua, ya setia sama pasangan sah. Terutama bagi kalian yang telah berumah tangga. Itu loh. Sama yang ketiga tadi, semesta sedang membiarkan kamu menikmati berbagai macam model pengalaman dalam hidup. Seperti itu ya. Jadi di saat-saat sekarang ini ada beberapa pasti udah ngelihat ya, dia udah kayak dateng tebar pesona. Beberapa kamu akan lihat ini sebentar lagi. Kalau memang bacaan ini tuh energinya kamu ya, kamu akan lihat dia sebentar lagi tiba-tiba dateng gitu lah ke kamu. Halo apa kabar misalnya ya. Atau dia ngirimin kamu sesuatu, ngirimin lagu kah, foto kah gitu ya. Nah, atau seolah-olah itu adalah sebuah kebetulan. Ya, pertemuan seolah-olah itu tuh kebetulan, padahal ya enggak juga sih ini sebuah kebetulan. Mari lihat ini bisa memang yang seperti disengaja oleh si dia gitu loh. Lagian kalau untuk berselingkuh kamu pun enggak sanggupnya itu Leo, walaupun energinya kamu Leo ya, tapi kalau untuk menjadikan dia selingkuhannya kamu, mau diar juga nyentuh kamu. Lihat aja, coba.
gitu loh. Apalagi nanti kalau egonya kamu kembali merajai kamu, habis kamu. Bisa kapok kamu gitu. Ya, oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Pisces, Sagittarius, berikut ada energi dari Libra, ada energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, dan energi dari Virgo hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.